Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Albillah dari kelas PJKR 3B 2020 NIM 620111138. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan kesehatan dalam jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Adapun materi yang akan saya bawa adalah yang pertama mengenai seks bebas, kedua kebersihan sekitar, dan tiga penyakit di sekitar kita. Seks bebas. Pengertian seks bebas. Seks bebas adalah dapat diartikan sebagai aktivitas atau hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah. Secara umum, hubungan seksual hanya dibenarkan apabila dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah secara sah. Pada masyarakat Indonesia sendiri, hubungan seksual di luar nikah dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma. Dalam agama Islam disebut zina dan harus mendapatkan hukuman berat baik di dunia maupun akhirat. Bahaya seks bebas. Yang pertama adalah penularan penyakit kelamin dan HIV atau AIDS. Budaya free sex dengan berganti-ganti pasangan sangat berisiko terhadap penyakit menular atau PMS. Misalnya sifilis dan kencing nanah. Yang kedua adalah memicu maraknya tindakan aborsi dan pembunuhan bayi. Seringkali perilaku ini menimbulkan kehamilan yang tidak diharapkan. Maka dari itu, karena tidak diharapkan, biasanya pasangan tersebut akan menggugur bayi tersebut atau aborsi. Selanjutnya, infeksi saluran reproduksi. Bagi perempuan pelaku seks pranikah dengan seks bebas dengan berganti-ganti, mudah terkena penyakit kanker mulut rahim dan menimbulkan dampak psikis. Dampak psikis ini dialami mereka yang terjerumus dalam perilaku seks bebas antara lain dengan hilangnya harga diri, dihantui perasaan malu, bersalah, dan tidak berharga. Cara menghindarinya adalah yang pertama mempertebal keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua membatasi pergaulan antara pria dan wanita agar tidak terlalu bebas. Yang ketiga menghindari hal-hal yang berbau porno. Yang keempat menyibukkan diri dengan aktivitas yang positif. Kelima memberi pemahaman tentang pendidikan seks dan pertumbuhan organ reproduksi. Dan keenam membangun kepercayaan antara orang tua dan anak. Materi yang kedua adalah kebersihan sekitar. Kehidupan manusia di permukaan bumi ini senantiasa tidak bisa lepas dari lingkungannya. Oleh karena itu, manusia berkewajiban untuk memperhatikan dan menjaga lingkungannya dengan baik, agar lingkungan juga memberikan kontribusi positif bagi penghuninya. Lalu bagaimana cara menjaga dan memperhatikan lingkungan kita? Salah satunya adalah dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan. Materi yang ketiga adalah penyakit di sekitar kita. Penyakit bisa melalui berbagai jenis cara penularan. Yang pertama yaitu melalui jalur pernapasan, diantaranya adalah TBC, influenza, dan batuk. Yang kedua adalah melalui alat pencernaan, seperti penyakit tipes, kolera, dan disentri. Yang ketiga melalui penyakit kulit atau permukaan kulit, yang bisa saja dapat masuk ke tubuh manusia melalui permukaan kulit ketika sentuhan atau kontak antara penderita dengan orang lain. Yang salah satunya adalah lepra, kudis, dan beberapa penyakit kulit yang lain. Yang keempat adalah melalui serangga. Penyakit ini dapat terjadi melalui perantara serangga, misalnya lalat, nyamuk, dan kecoa. Penyakit menular yang bersumber dari lingkungan tidak sehat. Yang pertama adalah penyakit demam berdarah atau DBD. Penyakit ini memiliki gejala demam tiba-tiba setelah digigit nyamuk selama 4-7 hari terus-menerus, diikuti munculnya bintik-bintik merah, radang perut, serta pendarahan dari hidung. Cara penularannya yaitu melalui perantara gigitan nyamuk Aedes aegypti, ditularkan oleh ibu yang menderita demam berdarah kepada anaknya, dan melalui transfusi darah yang mengandung bibit penyakit demam berdarah. Adapun cara penjagaannya adalah menjaga kebersihan lingkungan, melakukan fogging, menghilangkan kolam-kolam air yang tidak berguna, dan menguras bak mandi setiap seminggu sekali, serta mengubur kaleng bekas dan menutup bak air yang disebut dengan 3M. Yang keempat, menghindari gigitan nyamuk dengan menggunakan lotion anti nyamuk atau lainnya. Yang kedua, penyakit malaria. Penyakit malaria disebabkan oleh parasit Protozoa plasmodium. Penyakit ini berasal dari nyamuk Anopheles. Ketika nyamuk Anopheles betina menggigit manusia, akan keluar sporozofit dari kelenjar ludah nyamuk masuk ke dalam darah dan jaringan hati. Gejalanya adalah menggigil, berkeringat, sakit kepala, mual, dan muntah. Dan ada gejala khas dari daerah-daerah tertentu seperti pegal-pegal
pada orang Papua, pucat dan menggigil pada orang dewasa di Yogyakarta. Gejala yang lainnya adalah kejang, panas tinggi dengan diikuti kesadaran, pendarahan di hidung, gusi dan saluran pencernaan, mata dan tubuh kuning, sesak napas. Adapun cara penularannya adalah yang pertama melalui gigitan nyamuk Anopheles betina, yang kedua melalui transportasi darah yang mengandung bibit penyakit malaria, yang ketiga ditularkan oleh ibu yang menderita malaria kepada anaknya. Penyakit yang ketiga adalah diare. Diare adalah penyakit di mana penderita mengalami buang air besar yang sering dengan kandungan air berlebihan. Penyakit ini mudah menyerang pada pasien atau orang dengan daya tubuh yang menurun. Diare juga disebabkan oleh infeksi virus, tetapi juga seringkali akibat dari racun bakteria. Jenis penyakit ini biasanya ditularkan melalui lalat yang membawa kuman diare yang hinggap di makanan. Ketika makanan tersebut dimakan manusia, maka kuman diare akan menyebar ke dalam tubuh. Adapun gejalanya adalah sering mengeluarkan feses air dan lebih dari 3 kali dalam sehari, timbul rasa haus yang hebat, mengalami mual, muntah, dan demam tinggi. Cara penularannya adalah melalui makanan dan minuman yang terkena diare. Kuman diare pada umumnya terdapat pada lingkungan yang kotor, tidak sehat, dan sedikit air bersih. Penularan langsung dapat terjadi jika tangan yang tidak bersih yang terkena kuman diare langsung digunakan untuk menyuap makanan. Adapun cara penjagaannya adalah selalu menjaga kebersihan lingkungan, selalu mengkonsumsi makanan yang bersih dan sehat, selalu membersihkan tangan dengan sabun sebelum makan, dan minum oralit jika terserang diare. Demikianlah presentasi saya mengenai pendidikan kesehatan di jenjang sekolah menengah pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.